pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita kembali berjumpa di dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Kita mengucap syukur bahwasannya Tuhan begitu baik atas kehidupan kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati karyanya yang luar biasa. Untuk itu mari kita pakai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ini untuk kita mengejar perkenanan Tuhan, hidup di dalam ketaatan akan kebenaran akan firman Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kebenaran firman Tuhan kita renungkan di pagi ini, saya menghimbau atau saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali membagikan program Bertumbuh dan Berbuah ini kepada rekan-rekan, sahabat dimanapun berada, agar melalui program ini banyak orang terpanggil untuk hidup benar-benar dalam pengenalan akan Tuhan, untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup mengejar ketaatan akan Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita bersatu, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji namamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah Immanuel, Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri Bapa bagi kami. Di pagi ini Tuhan, kami rindu untuk Engkau berbicara bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan, yang kami renungkan di pagi ini itu boleh menjadi rema yang kuat bagi setiap kami dan memakan tempat dalam hati batin kami, sehingga lewat Roh-Mu yang kudus Bapa, Engkau memampukan kami, Engkau menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan siap untuk mendengar dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini saya rindu untuk Bapak Ibu semua, semakin hari kita semakin peka dan kita semakin hari haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Di pagi ini tema yang mau saya bagikan yaitu menderita dengan sabar. Di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-22. Di situ dengan perikopnya juga menderita dengan sabar. Kesabaran adalah salah satu buah roh yang harus kita kembangkan oleh setiap orang percaya. Kesabaran dalam penderitaan berarti bertahan dengan teguh dan tidak pernah meninggalkan apa yang kita ketahui sebagai kebenaran. Dengan kesabaran, orang dapat mengalahkan musuh terbesarnya, itu diri sendiri. Kesabaran membuat orang dapat menguasai diri sendiri, sehingga ini mampu berpikir dan bertindak dengan hati yang jernih. Ketika ditanya untuk memilih, sudah pasti tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya menderita, bukan Bapak Ibu? Tetapi seringkali penderitaan memang tidak dapat dihindari. Jika hal ini terjadi, mari kita melihat nasihat Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ini ayat 13-22. Dalam teks yang kita baca saat ini, Petrus mengatakan bahwa berbuat baik memang berdampak baik bagi kita dan dapat menghindarkan kita dari berbagai dampak yang timbul apabila kita berlaku tidak baik. Mari kita lihat ayatnya yang ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi tidak semua hal bisa dihindari walaupun kita sudah berbuat baik, Bapak Ibu. Ada kalanya kita akan mengalami penderitaan justru karena kita memilih untuk tetap berdiri tegak di atas kebenaran. Kita lihat ayatnya yang ke-14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, bagi Petrus penderitaan karena kebenaran jadi lebih baik daripada penderitaan yang harus dialami karena orang berbuat jahat. Mari kita lihat ayatnya yang ke-17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat.
Melalui nasihatnya, Petrus secara khusus mengingatkan jemaat untuk memelihara hidup mereka di dalam kasih dan perdamaian dengan semua orang, sekalipun jemaat tidak diperlakukan dengan baik oleh mereka, karena memang itulah yang dikehendaki Allah bagi umatnya. Memang orang yang berbuat baik tidak seharusnya menderita. Akan tetapi Petrus mengingatkan jemaat bahwa sekalipun mereka telah melakukan apa yang benar dan baik sesuai kehendak Allah, namun tetap harus mengalami penderitaan. Maka hal ini bukanlah hukuman dari Allah, melainkan sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk memurnikan iman mereka. Ketika penderitaan itu terjadi, maka hal yang terpenting yang harus kita lakukan adalah memandang kepada Kristus. Petrus menekankan apabila kita mengalami penderitaan karena kebenaran, maka kita harus memandang kepada Yesus Kristus. Dia sangat menderita karena menanggung dosa kita. Dia menderita walaupun dia benar. Dia diperlakukan tidak adil meskipun dia berlaku adil. Kristus bersedia menanggung penderitaan demi menyelamatkan kita, manusia yang berdosa ini. Karena itu kesediaan untuk menderita itu pun seharusnya menjadi karakteristik kita orang-orang Kristen sebagai pengikut Kristus. Dengan meneladani Kristus, kita akan lebih siap untuk menanggung derita walaupun kita berbuat baik dan benar. Dengan demikian, maka sikap apa yang bisa kita menyatakan saat kita menghadapi penderitaan itu, Bapak Ibu? Yang pertama, mari kita berbahagia. Sebab jika kita menderita karena kebenaran dan bukan karena telah berbuat kejahatan, maka penderitaan itu merupakan suatu pengorbanan yang diperkenankan Allah. Bukankah tidak ada hal yang lebih indah selain hidup berkenan di hadapan Allah? Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita tetap setia, dalam arti kita tunduk pada otoritas Kristus sebagai Tuhan yang memegang hidup kita, bahkan menguasai kehidupan semua orang dan seluruh ciptaannya. Dengan kata lain, kita mempercayakan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga, mari kita siap memberi pertanggungjawaban kepada semua orang tentang pengharapan iman Kristus. Iman Kristen yaitu pekerjaan yang sedang Allah genapi dalam kehidupan umatnya. Melalui apa? Melalui penderitaan yang kita alami. Tuhan sangat tertarik dengan mereka yang hidup benar dan senantiasa memperkatakan kebenaran. Kebenaran itu, Bapak Ibu, itu seperti cahaya di tengah kegelapan. Dan kebenaran membawa pengaruh buat orang banyak. Sementara itu, setiap kejahatan dihindari orang. Demikian juga, Tuhan tidak suka dengan kejahatan. Sekecil dan sehalus apapun dibungkusnya sebuah kejahatan, tetap busuk dan tercium juga di mata manusia dan terbuka di ruang Maha Tuhan, di mata Tuhan. Mari kita dengan rendah hati untuk berbicara dengan Tuhan adalah kunci yang menuntun hidup kita dalam kebenaran. Penderitaan memang tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat penderitaan sebagai beban, mari kita melihat bahwa dan rubah cara pandang kita bahwa penderitaan itu dipakai Tuhan sebagai alat apa? Untuk kita melihat kebaikan Tuhan yang menuntun sampai kepada apa? Ke batas tanggung jawab kita. Kita lihat dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Di situ firman Tuhan katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu sudah jelas bahwa Tuhan itu senang dengan apa? Dengan orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan Dia senang bergaul dengan orang-orang yang mencari Dia, mencari kekudusannya. Dan mari kita berdoa, Bapak Ibu, agar meskipun kita harus mengalami aniaya dan penderitaan, mari kita tetap beriman, kita bertekun dalam iman. Agar apa? Agar kita tetap menjadi orang-orang yang percaya, yang terus bertumbuh dalam iman dan tidak kendor dalam kita punya iman kepada Kristus. Mari kita semakin giat mencari Kristus. Kita bertekun hidup di dalam kebenaran sekalipun kita harus menderita. Mari kita menderita dengan sabar karena Tuhan menghendaki itu. Mari kita semakin hari semakin bertumbuh, berakar, berbuah dalam kebenaran akan firman Tuhan. Karena sebab lebih baik kita menderita karena berbuat baik daripada kita harus menderita karena kita berbuat jahat. Mari kita kejar Kristus, kita kejar kebenarannya, agar semakin hari kita diperbaharui, kita semakin hari bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehendak-Nya.
Kita menjadi anak-anak yang berkemenangan, lebih daripada pemenang. Semoga renungan yang singkat ini dapat memberkati Bapak Ibu semua, maupun siapapun dimanapun. Dan kita semakin hari mau benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dan kita merenungkan firman Tuhan ini dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami tetap setia, menderita dengan sabar. Sekalipun kita harus menderita karena hidup dalam kebenaran, itu adalah bagian dari rencana-Mu. Itu yang Engkau kehendaki jika kita harus menderita karena kebenaran. Sebab lebih baik kita menderita karena berbuat baik jika itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi ini. Itu mengajarkan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh Tuhan mengejar perkenanan-Mu, sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Engkau dan firman-Mu. Penderitaan memang tidak akan berakhir ketika kita masih ada di dunia ini, tapi itu adalah pintu jalan kita untuk melihat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau bergembira karena Engkau Tuhan. Sebab ketika kami bergembira Tuhan, maka Engkau akan memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita, dan itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biar iman kami semakin teguh, semakin bertumbuh dan tidak kendor di dalam iman dan pengharapan kami kepada Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Engkau berkati setiap keluarga kami. Engkau berkati setiap pribadi kami, sehingga kami mengalami Engkau, mengalami pemulihan kehidupan kami dari hari lepas hari melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Amin.